Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan kita nikmat yang luar biasa dan tidak terbatas untuk kita semua. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari terus kita ucapkan dan sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan terus bersalawat kita diakui umatnya kelak. Amin. Allahumma amin. Pada video kali ini Abi akan melanjutkan pembelajaran kita. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, share, dan komen-komen ya, agar video ini terus berkembang. Terima kasih. Ini dia videonya. KD 3.2 menganalisis makna Al-Quran Surah Yunus ayat ke-41 sampai 42 dan Al-Ma'idah ayat 32 dan hadis terkait. Materi ini berkaitan dengan sikap toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Nah, apa maknanya? Kita akan lihat indikator yang akan kita capai pada pelajaran kali ini. Nah, ada 4 indikator yang akan kita capai pada KD 3.2. Yang pertama yaitu menganalisis makna Al-Quran Surat Yunus ayat 41-42, kemudian Al-Ma'idah ayat 32. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran Surat Yunus ayat 41, 42, dan Al-Ma'idah ayat 32. Yang ketiga, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Yunus ayat 41, 42, dan Al-Ma'idah ayat 32. Yang terakhir yaitu menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai dengan pesan Quran Surat Yunus ayat 41 dan 42 serta Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 tentang sikap menghindari perilaku kekerasan. Kita lanjutkan. Berikut adalah bacaan ayat Quran Surat Yunus ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Yunus ayat 40. Kita lanjutkan, nak. Berikutnya adalah bacaan Al-Quran Surat Yunus ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kazzabuka fakulli amali walakum amalukum antum bari'um mimma a'malu wa anna bari'um mimma ta'malun wa anna bari'um mimma ta'malun. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun terlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan.
Al-Quran surat Yunus ayat 40-41. Nah, secara sederhana, makna daripada toleransi adalah kita menghargai perbedaan, menghormati perbedaan, baik itu agama, suku, ras, ya, adat istiadat, kemudian kebudayaan, itu pasti berbeda-beda. Nah, kita umat Islam diajarkan untuk menghargai dan menghormati perbedaan itu. Kita lanjutkan. Berikut adalah bacaan tajwid Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Ingat, siapkan buku kalian karena Abi akan memberikan tugas yang ketiga pada KD 3.2. Tugasnya adalah yang pertama, silahkan kalian cari asbabun nuzul ayat Al-Quran surat Yunus ayat 40-41. Kemudian yang kedua, silahkan kalian tuliskan isi kandungan Al-Quran surat Yunus ayat 40-41. Kemudian yang ketiga, tugasnya adalah silahkan kalian lengkapi hukum bacaan tajwid ini yang Abi contohkan ini di PowerPoint, ya. Kemudian yang keempat adalah format tugas boleh diketik, boleh ditulis tangan, dalam bentuk PDF, dan nanti dikumpulkan sesuai perintah Abi, ya. Jangan lupa. Kita lanjutkan. Berikut adalah contoh tajwid Al-Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Yang pertama adalah lafal wa minhum min, ya. Cara membaca dibaca dengung dengan mim sukun lebur. Wa minhum min. Apa nama bacaannya? Idgham mutamassilain atau idgham mimi. Apa alasannya? Mim mati bertemu dengan huruf mim. Kemudian yang kedua, mayu min, ya, dibaca dengung dengan nun sukun lebur. Cara membacanya mayu min, idgham bi gunnah, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Yang ketiga, malayu min, ya, nun sukun lebur dan dimasukkan ke dalam huruf lam. Dibaca idgham bila hunah, nun mati bertemu dengan huruf lam. Yang keempat, bil mufsidin, dibaca panjang 2, 4 atau 6 harakat. Apa nama hukum bacaannya? Mad arid li sukun. Alasannya kenapa? Karena mad tabi'i, huruf mad bertemu dengan huruf nun yang dibaca sukun dan berada di akhir kalimat. Ya, ya mati bertemu dengan huruf nun dibaca di akhir kalimat. Jelas ya tadi tugasnya, jangan lupa, ya. Kita lanjutkan. Berikut kandungan surat Yunus ayat 40-41. Ada 5 kandungan yang Allah jelaskan. Pertama, Allah menjelaskan kepada Rasulullah SAW dan pengikutnya bahwa manusia terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan yang mempercayai Al-Quran dan golongan yang tidak, atau orang yang beriman dan orang yang kafir, ya. Kemudian yang kedua, Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, menyekutukan Allah dan menganiaya diri sendiri, ya. Allah Maha tahu atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Yang ketiga, menjelaskan bahwa walaupun orang-orang musyrik itu tetap mendustakan Nabi Muhammad SAW, beliau diperintahkan untuk tetap melaksanakan tugasnya sebagai pembawa dan penyampai kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.
Utusannya sebagai pembawa dan penyampai kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang keempat yaitu menjelaskan bahwa manusia tidak boleh memaksakan kehendak dan harus menghargai perbedaan di dalam masyarakat. Nah, kita hidup ini tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu hidup bermasyarakat. Di dalam masyarakat banyak kita temui perbedaan. Misalnya suku, agama, budaya, ya. Kemudian kebiasaan, adat istiadat itu pasti berbeda. Dan Allah menjelaskan bahwa kita harus menerima dan menghargai perbedaan itu. Sebagaimana semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Indonesia adalah salah satu negara dengan kebudayaan dan suku etnis terbesar di dunia. Ya, sampai ribuan dan bahkan kita bisa akur. Kita lanjutkan. Yang kelima yaitu setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya di dunia. Di dalam diri kita Allah sudah siapkan di kanan dan kiri kita itu malaikat yang bertugas untuk mencatat segala sesuatu yang kita kerjakan, mulai dari bangun tidur ya sampai kita tidur kembali itu Allah catat. Dan nanti pada masanya ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang sudah kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Ya, maka untuk itu sesuai kita kaitkan dengan KD sebelumnya, yaitu berlomba-lombalah kita dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Kita lanjutkan. Berikut adalah korelasi Quran surat Yunus ayat 41 dan ayat 40 dan 41 dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran surat Yunus ayat 40-41 mengajarkan tentang toleransi. Toleransi tadi secara sederhana adalah saling menghargai dan menghormati. Mengarahkan manusia untuk bersikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan. Baik dari sisi suku, bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya maupun agama. Ya. Kita itu bersikap terbuka dan mau mengakui. Artinya adalah kita bersifat demokratis dan mau mengakui bahwa adanya berbagai macam perbedaan. Nah, itu toleransi. Toleransi juga merupakan suatu hal yang penting bagi suatu bangsa. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang saling menghargai perbedaan dan sudah tidak memperdebatkan isu sara yang memecah belah kesatuan bangsa tersebut. Maksudnya begini ya, bangsa dikatakan dia maju itu karena toleransinya tinggi. Kenapa? Karena Indonesia ini kan banyak sekali adat istiadat, budaya. Nah, ini menumbuhkan sikap toleransi kita untuk menerima berbagai macam budaya yang baik kita ambil, kemudian kita pertahankan, yang buruk tidak usah kita pertahankan. Begitulah bentuk daripada budaya. Kita jangan mau diadu domba oleh orang lain hanya karena masalah bahasa, ejek-ejekan, suku bangsa, warna kulit dan lain sebagainya. Itu tidak benar, ya nak. Itu tidak tercermin dalam sikap toleransi yang digambarkan Al-Quran surat Yunus ayat 40-41. Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Salah satu keindahan adalah bagaimana indahnya banyaknya budaya dan etnis yang bisa kita pelajari. Nah, itu begitu indah. Kita lanjutkan. Berikut adalah manfaat dan hikmah daripada toleransi. Ada 5 di buku kalian itu. Ada, silakan kalian buka. Yang pertama adalah tali persaudaraan semakin kuat. Karena dengan sikap toleransi menumbuhkan rasa empati kepada sesama, ya. Kemudian dapat beribadah dengan khusyuk dan tenang. Kita tidak lagi ditakut untuk beribadah, takut karena ada ini, ada itu, tidak, ya. Kehidupan bermasyarakat akan tentram, damai dan harmonis. Kenapa? Karena masyarakat kita itu masyarakat yang cerdas, yang menghargai perbedaan,
yang ada di masyarakat kita. Produktivitas masyarakat akan meningkat dan akan menjadikan negara semakin maju dan kuat, ya. Toleransi. Kalau kita bicara sejarah, banyak sekali negara-negara yang runtuh karena mereka tidak toleran dalam kehidupan bernegaranya. Tidak usah dijelaskan, tentu kalian juga mungkin lebih paham. Kita lanjutkan. Contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Memberi penjelasan kepada non-muslim tentang keindahan Islam dengan cara bijaksana dan melalui nasihat-nasihat yang baik, agar mereka mengerti bahwa Islam adalah agama yang dicinta damai. Abi berpendapat bahwasanya agama di dunia ini tidak ada yang mengajarkan untuk kekerasan. Entah bagaimana caranya, entah bagaimana mungkin kebiasaannya, agama selalu mengajarkan kita hal-hal yang baik. Kemudian mengundang tetangga, teman atau rekan kerja ketika mengadakan suatu acara, misal resepsi pernikahan atau acara lainnya, ya, dan menghadiri acara mereka dalam hal tidak dalam ibadah mereka, ya. Acara yang disebut misalnya ya mengadakan dia syukuran, suatu acara dalam artian misalnya dia dapat rezeki melimpah, kemudian dia bagi-bagi makanan kepada tetangganya, apa salahnya kita datang, ya, mengucapkan selamat. Tapi ketika beribadah, kita juga punya aturan sendiri, mereka pun punya aturan sendiri. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya begini, kita boleh saja berteman dengan siapapun itu yang berbeda agama. Tetapi ketika dalam prinsip agama, maka pegang teguhlah agama yang kita percayai atau kita anut. Ya, kenapa? Dan jangan campur adukkan ajaran agama kita dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka. Tentu akan ada perbedaan dan akan menimbulkan isu syarat. Nah, kalau kita terus-terusan lari ke sana, ya, kita lanjutkan. Ketika tetangga sedang tertimpa masalah, hendaknya seorang muslim menolong, mendampingi serta mendoakan. Di lingkungan masyarakat kita itu tidak semuanya muslim, pasti ada yang non muslim, ya. Ketika dia sedang tertimpa musibah, misalnya tokonya tercuri, tokonya dirampok, kita sebagai manusia, sebagai warga negara yang baik, tentu kita menolong dalam artian begini, memberikan nasihat, mendoakan mudah-mudahan masalah atau musibah yang menimpanya segera berakhir, memberikan motivasi yang baik, seperti itu, ya. Tidak mengganggu aktivitas ibadah orang yang berbeda keyakinan. Contoh, mohon maaf, misalnya teman kita non muslim, katakanlah dia agama Kristen dan dia beribadah setiap hari Minggu, kita jangan mengganggu aktivitas ibadahnya. Kenapa? Karena kita pun punya waktu-waktu tertentu untuk beribadah. Tidak menyalahkan tata cara ibadah orang yang berbeda, seperti berbeda cara sholat atau wudhu, ya. Sering kali kita dibutakan oleh ini wudhunya nggak sah karena begini, ini kurang begini, ini begini. Tidak baik seperti itu, ya. Yang lebih baik adalah kita bertanya kepada ahlinya, tanyakan kepada guru, ulama, ya, tanyakan kepada mereka yang ahli agar tidak terjadi perselisihan pendapat, ya. Yang terakhir, tidak menghina orang yang berbeda warna kulit, suku dan bahasa. Tidak ada bully, ya, tidak ada kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan fisik. Contoh, menghina kekurangan fisik, menghina kelebihan fisik, misalnya kan, menghina hal-hal lain, menghina warna kulit, hitam, itu tidak perlu, ya. Atau menghina hal yang lainnya, ya. Itu akan menyakiti orang lain, ya. Al-Islam tidak pernah mengajarkan hal itu. Toleransi artinya menghargai dan terbuka akan perbedaan, ya. Sekali lagi, jangan pernah biasakan diri kita menghina orang lain. Seperti apapun orang lain, itu ada yang menciptakannya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak ada ciptaan Allah itu yang tidak memiliki manfaat.
pasti ada manfaatnya, walaupun keterbatasan kita sebagai manusia itu terbatas untuk mengetahuinya. Baik, sampai sini jelas pertanyaan, jelas penjelasan dari Abi. Kalau kalian ingin bertanya, ya silahkan kalian tuliskan di kolom komentar atau kalian bisa WA Abi secara pribadi. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akan lanjutkan pada video part 2-nya, yaitu tentang Al-Maidah ayat 32. Sebelum Abi tutup, jangan lupa kalian like, share, and comment, dan bagikan kepada orang lain agar bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.